Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hak dan kewajiban terhadap kelestarian hewan dan tumbuhan. Untuk saat ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara dalam hidup bernegara. Dan masih di mata pelajaran PPKN kelas 4, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Anak-anak, suatu negara tentu memiliki hak dan kewajiban bagi warga negaranya. Begitu pula dengan warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Tetapi sebelumnya masih ingat arti hak? Arti kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita terima. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita penuhi. Oke, kembali ke hak dan kewajiban warga negara. Kita bahas dulu hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia antara lain: 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya seperti di pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, hak warga negara yang ketiga, yakni hak atas kelangsungan hidup seperti di pasal 28B. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak yang keempat, seperti di pasal 28C ayat 1, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Selanjutnya, hak yang kelima sesuai bunyi pasal 28C ayat 2. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang keenam, hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ini sesuai dengan pasal 28D ayat 1. Nah, itu tadi tentang hak warga negara Indonesia. Sekarang kita bahas tentang kewajiban warga negara. Seperti halnya hak, kewajiban warga negara juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, tentang kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan. Terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian kewajiban yang kedua tentang wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti di pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, kewajiban yang ketiga. Kewajiban menghormati hak asasi manusia sesuai pasal 28J ayat 1 yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Berikutnya yang kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang seperti di pasal 28J ayat 2 yang mengatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dan yang terakhir adalah wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai pasal 30 ayat 1 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Demikian anak-anak, pembelajaran kita kali ini tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, terapkanlah hak dan kewajiban secara seimbang. Terima kasih, tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.